Pemirsa, Deolipa Yubara minta maaf kepada Kabareskrim Polri jika ada perkataan yang menyakiti. Deolipa juga memuji kinerja jajaran Bareskrim Polri yang sudah maksimal mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua. Mantan kuasa hukum Barada Eliezer menyampaikan permohonan maaf kepada Kabareskrim Polri jika ada pernyataannya yang menyinggung selama dia memberikan pernyataan soal pemberhentian kuasa dirinya dari kuasa hukum Barada Eliezer. Selain itu, Deolipa juga memuji kinerja dari jajaran Bareskrim yang sudah bekerja maksimal. Makhluk-makhluknya, saya juga mau meminta maaf kepada yang pertama Bapak Agus Andrianto, yaitu Kabareskrim Polri, Kabareskrim di Mabes Polri, Bapak Kabareskrim. Saya selaku pribadi dan bersama Pak Burhanuddin, dan kemudian saya selaku pribadi dan selaku anak kandung dari TNI Angkatan Laut, dan dengan demikian saya berhak mewakili keluarga besar TNI Angkatan Laut. Kami juga dari keluarga besar TNI Angkatan Laut, kita bersama-sama kami meminta maaf kepada Pak Kabareskrim kalau ada bahasa-bahasa saya yang memang kurang berkenan atau menyindir. Saya dengan ini juga memuji segala kinerja dari Bareskrim. Deolipa juga menyampaikan kepada kuasa hukum Barada Eliezer tertunjuk untuk meminta maaf karena menuding Deolipa hanya mencari panggung. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka BAP akan tetap dilakukan. Selain itu, Deolipa juga meminta Menko Polhukam dan Presiden Joko Widodo untuk membantu Kapolri dalam mengemban tugasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Berkas itu nantinya akan diteliti secara formil maupun material sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara penyidikan terhadap 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara tersebut pada Jumat kemarin. Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang memiliki kewenangan dalam meneliti kelengkapan berkas Sambo CS akan berkoordinasi secara intensif oleh penyidik Bareskrim Polri. Terlebih, Kapus Penkum Kejagung menilai teka-teki kasus kematian Brigadir Joshua yang menyita perhatian publik, pihaknya berupaya untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke pengadilan. Jambi Dom telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM. Yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP diunduh pasal 56-nya. Itu. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa diselesaikan. Seperti itu. Kalau terjadi kekurangan berkas perkara, berarti akan diterbitkan P18, P19. Ya. Kalau misalnya sudah cukup itu, berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua. Kejagung sendiri yang menunjuk 30 jaksa penuntut umum dalam menangani perkara Sambo CS memiliki 14 hari guna menentukan kelengkapan berkas perkara penyidikan atau P21. 4 tersangka, yaitu FS, KM, RE, dan RE, secara maksimal melengkapi pemberkasan perkara. Diketahui, pelimpahan berkas perkara penyidikan terhadap 4 tersangka yang melibatkan Sambo CS menyusul penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati. Pemirsa, sama seperti suaminya, Putri Chandrawati juga dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Keluarga Brigadir Yosua menilai pasal yang menjerat istri Ferdi Sambo itu sudah tepat. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Drama Putri Chandrawati selesai sudah. Skenario pelecehan terbantahkan.
Kini Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Tak main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsider 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP, pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Keluarga almarhum Brigadir Joshua menilai pasal pembunuhan berencana yang menjerat Putri Chandrawati sudah tepat. Keluarga juga meminta Putri kooperatif agar motif pembunuhan dapat terbongkar. Saya rasa itu hasil olahan daripada tim khusus ya, mungkin itu yang paling tepat bagi yang berbuat demikian. Ya kiranya dia kooperatif ya, terbuka apa sebenarnya dan apa motifnya. Sampai sekarang kan motif belum terbuka. Di awal mencuatnya kasus ini, Putri Chandrawati memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadir Joshua. Bahkan saat memberikan pernyataan di hadapan awak media, Putri terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan anggota Polri dari perwira tinggi, menengah, dan tamtama terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tim khusus Mabes Polri telah memeriksa 83 orang anggota polisi yang diduga menghalangi penyidikan. Tim khusus bentukan Kapolri telah memeriksa 83 oknum polisi yang diduga terlibat kasus Brigadir Joshua. Jumlah ini bertambah 20 orang dari sebelumnya berjumlah 63 orang yang diperiksa oleh tim sus Mabes Polri. Dari 83 orang, 35 orang diantaranya direkomendasikan ditahan di tempat khusus, setelah sebelumnya 18 oknum polisi yang ditahan di tempat khusus. Namun jumlah itu berkurang menjadi 15 orang setelah 3 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tim sus, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18 tapi berkurang 3. Berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskannya ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice. Dari seluruh oknum polisi yang diperiksa, 5 diantaranya berpotensi menjadi tersangka karena diduga telah menghalangi proses penyidikan. Di antaranya Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agung Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Tim khusus Mabes Polri terus melakukan penyelidikan kepada puluhan oknum polisi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi.